sudah nambah lagi nih 46. Iya, Pak. Oke. Oke, saya kira udah ini Pak Sofyan udah kumpul semua lah, tinggal beberapa orang. Betul. Baik, mangga Pak Sofyan dimulai silahkan. Silakan Bapak aja. Oh gitu, Bukakan. baik. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk kesehatan, ya, keselamatan, kemudian kelancaran praktikum hari ini, kemudian juga kelancaran untuk kuliah dan diberikan kemudahan di dalam menjalani kehidupan yang saat ini kita rasakan. Ada beberapa kesulitan, ya, COVID masih berkembang, kemudian banjir di mana-mana, bencana alam banyak terjadi. Kita doakan semoga yang terkena bencana diberikan ketabahan, kesabaran, dan segera berakhir musibah-musibah yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, kemudian juga di negara kita secara umum. Untuk itu, mari kita berdoa. Bismillah. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, sudah ada 50, berarti sudah lengkap semuanya nih, alhamdulillah. Baik, sebelum mulai saya ingin memperkenalkan diri dulu, ya. Nama saya Sudrajat. Mungkin baru bertemu dengan saya, ya. Ya. Halo? Iya, Pak. Baru, Iya, Pak. Pak. Ya, karena saya biasanya tidak mengajar di dasar agronomi, saya mengajarnya di FMIPA, ya, geomet. Jadi mungkin baru pertama ketemu dengan saya. Banyak di semester 3, 4 gitu, ya. Nanti ketemu saya ada di semester 7. Baik, nama saya Sudrajat. Masuk ke IPB jadi dosen udah sejak tahun 78. Masih baru, ya, 78, ya. Kemudian di IPB sudah 40 tahun lebih, Pak Sofyan, saya. Iya, Pak. Ya, sudah 42 tahun, ya, bekerja di IPB. Dulu mengajar saya, Jangan Bapak. dihitung umur, ya. Jangan dihitung umur nih. Kalian ini cucu saya mungkin, ya, anak nih. Kalau anak saya aja udah lebih tua dari kalian yang paling kecil. Ya. Jadi anak-anak saya nih semuanya nih, Pak Sofyan nih. Ya, jadi saya mengajar di Dasgron, kemudian di tanaman perkebunan, kemudian di Fakultas Selekta Pertanian. Kemudian sedikit membantu, ya, di mata kuliah Pertanian Terpadu di semester 7. Kemudian sedikit juga membantu di mata kuliah Menara, ya. Menara itu apa? Mineral dan hara, ya, Pak Sofyan. Itu pun hanya 1 kali atau 2 kali manajemen pertemuan, ya. Jadi tidak banyak. Dan memang saya termasuk yang paling sedikit mengajar nih, Pak Sofyan. Alhamdulillah. Gitu. Jadi itu perkenalan sedikit. Kemudian kalau tugas-tugas yang pernah diemban, ya, ini barangkali sebagai sharing saja. Itu tahun berapa, ya, saya ketua departemen itu, Pak Sofyan? Tahun 98, ya, tahun 98 sampai tahun 2000. Reformasi mahasiswa, Pak. Nah, pas reformasi mahasiswa tuh, ya. Tahun 98 sampai 2000. Ya. Itu ketua departemen. Saya masih ikutan demo, Pak. Iya. Sebelumnya itu pernah jadi wakil dekan. Iya. Bidang kemahasiswaan itu 94, 97, 98, ya.
Terus banyaknya di kebun percobaan bersama Pak Sopyan nih. Kalau di kebun percobaan sebagai apa dulu sih namanya unit pelaksana teknis kebun percobaan itu lama dari 94 sampai 2004. Itu 10 tahun ya. Nah, setelah itu saya dapat amanah ya Pak Sopyan, ditugaskan oleh Kementerian Luar Negeri Prancis. ya, seizin IPB di Paris ya selama 3 tahun, nyangkul di Paris 3 tahun ya. Kemudian setelah itu kita ada sedikit bekerjaan di senat akademik ya di IPB 2014-2019. Nah, kemudian bersama-sama dengan Pak Sopyan dan tim-tim yang lain, kita alhamdulillah diberi kepercayaan untuk membangun kebun jonggol ya Pak Sopyan. Iya. Pak Sopyan, Pak Ade Wahyar, kemudian Pak Piatno, kita sama-sama membangun kebun jonggol. Mudah-mudahan nanti secara virtual ya kita main-main ke jonggol ya. Nah, itu saya kira pengenalan saya. Kemudian saya mohonkan Pak Sopyan juga untuk memperkenalkan, kalau nanti dikenakan oleh saya nanti banyak yang kelewat, jadi lebih baik Pak Sopyan mengenakan sendirilah. Mangga Pak Sopyan. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara mahasiswa. Perkenalkan, nama lengkap saya Sofyan Zaman. Ya. Boleh panggil saya Sofyan, boleh panggil saya Zaman, tapi jangan panggil saya Sofi. Nah, itu yang tidak boleh itu. Saya sama dengan Profesor Sudrajat. Saya juga di lab Ecofis. Ya. Rumah juga berdekatan. Cuma kalau Pak Ajat itu lebih dekat ke masjid itu. Saya agak ke dalam sedikit rumah. Tapi rumah kami satu komplek. Pernah sama-sama jadi keamanan dulu. Saya pernah ronda dengan Pak Ajat. Saya mengawal Pak Ajat, kita berdua dulu. Di agronomi saya mengajar dasgron. Lalu selain dasgron juga pengendalian gulma. Ya, mungkin tahun depan Insya Allah bertemu dengan saya. Lalu perkebunan. Ini kita tanam perkebunan, hortikultura, tapi saya praktikum saja di hortikultura, dan pertanian terpadu. Nah, pertanian terpadu ini biasanya termasuk lebih atas ya nanti ya. Jadi ada prasyarat dia itu. Selain itu juga tadi saya juga ikut dengan Pak Sudrajat tadi, kita sama-sama membangun jonggol. Lalu saya juga pernah di kebun juga. Jadi setelah Pak Ajat, dulu namanya UPT, waktu zaman Pak Ajat itu UPT perkebunan. Lalu setelah itu berubah menjadi University Farm di zaman Profesor Anas ya, Anas Susila. Saya pernah ikut bergabung juga di UF itu tahun 2015 sampai 2018. Saat ini masih di kebun juga, tapi di kebun AGH, di kebun yang paling indah, di kebun Pasir Sarongge. Ada yang sudah tahu Pasir Sarongge? Kalau Anda main-main ke Cipanas, ya, kalau main-main ke Cipanas, ke puncak, silakan istirahat di kebun Pasir Sarongge. Jadi lokasinya itu sekitar mungkin 4 kilo dari Istana Cipanas arah Cianjur. Jadi Istana Cipanas arah Cianjur di sisi kanan jalan, masuk ke atas, ketinggiannya 1.000 meter lebih. Jadi kita punya kebun IPB. Itu kebun komoditas sayuran dataran tinggi di situ ya. Nah, kalau jonggol tuh arahnya arah kota dia ya. Itu sawit komoditas utamanya. Kita punya sawit hampir 60 hektar di jonggol, 58,5. Nah, bosnya ini direkturnya Pak Ajat. Kalau saya ikut bantu-bantu aja. Mudah-mudahan praktikum ini bisa kita lakukan dengan baik semester ini ya. Mungkin nanti ada kunjungan virtual juga ke jonggol Pak Ajat ya, virtual mungkin ya. Ya, Insya Allah. Harusnya kita, kalau biasanya kan kita ini Pak ya, tapi nanti setelah tahun depan bisa langsung ke jonggol Pak. Kan ini kan agronomi nih Pak. Ya. Mungkin itu saja Pak Ajat perkenalan. Terima kasih. Baik.
Terima kasih Pak Sopyan. Saya ingin memperkenalkan dulu asisten. Silakan, siapa Mbak Maya ya? Isti. Isti, mana Isti Isti? masih di mute, Isti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, saya Isti Inganatu Sofia, panggil aja Isti, yang akan menjadi asisten praktikum untuk Paralel 2. Salam kenal. Isti sekarang semester berapa? Semester 8, Pak. Angkatan 54. Oke, Isti angkat semester 8, sekarang mau Sudah penelitian. penelitian ya Isti ya? Iya, Pak. Oke. Masa pendek sekali sih perkenalannya, SMA-nya dari mana? Kan ada banyak teman-teman nih, dari daerah mana iya, gitu. Pak. Ya, jadi asal saya dari Wonosobo. Dulunya SMA Negeri 1 Wonosobo, terus sekarang di Bogor mau penelitian. Sekarang di Bogor apa di Wonosobo, Isti? Di Bogor, Pak. Oke, jadi lebih mudah lah koordinasi kita ya. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Isti. Berikutnya Sama-sama, Maya, silakan Maya. Iya, Bapak, terima kasih atas waktunya. Kurang keras Maya, May. Iya, Pak, perkenalkan, nama saya Tri Irmaya Dewi, biasa dipanggil Maya dari Angkatan AGH 54. Insya Allah akan menjadi asisten praktikum Paralel 6, Pak. Asal saya dari Lampung. Oke, jadi itu ya kita akan dipandu, akan di-guide oleh Isti dan Maya ya, Kak Maya dan jangan panggil Mbak ya, Kak aja ya. Kalau Mbak itu apa ya? Rasanya saya sih kurang begitu enak mendengarnya Mbak gitu ya. Saya sukanya panggil Kak itu ya. Kita panggil Kak Isti, Kak Maya ya. Yang akan membantu kita untuk kelancaran praktikum ini ya. Jadi Anda diharapkan mempunyai nomor kontak ya, Kak Maya dan Kak Isti untuk kalau ada sesuatu hal yang sangat penting itu bisa kita komunikasikan dengan baik. Dan salah satu hal yang sangat penting, halo kedengaran suara saya? Jelas Pak, sangat jelas. Mendengar, Pak. Satu hal yang ingin saya sampaikan selalu ya Pak Sofyan, bahwa kita ada 45-an mahasiswa ya. Nah diharapkan walaupun memang ini jarak jauh sehingga intensitas pertemuan secara fisik itu hampir dikatakan tidak ada. Nah, sehingga memang harus saling mengetahui kondisi masing-masing. Ini kan hampir di seluruh Indonesia kan kalian ini sekarang tidak di Bogor ya. Jadi ini memang harus saling kontak, saling menanyakan kondisi kesehatan, menanyakan kondisi bagaimana, apakah ada kesulitan di dalam menjalankan tugas dan lain-lain sebagainya, sehingga kita ini walaupun virtual begini tetap bahwa keterikatan batinnya yaitu menjadi sangat penting sekali untuk kelancaran. Jadi karena kondisi seperti ini memang kurang ideal ya untuk proses pembelajaran di bidang eksak ya, pertanian. Kalau sastra mungkin fine-fine aja ya belajar seperti ini gitu. Tapi kalau untuk pertanian ada, apalagi praktikum pertanian ya Pak Sopyan ya, memang harus hand on gitu, harus kita lakukan. Kalau tidak kan tidak tahu apa yang kita harus kerjakan. Nah ini mungkin untuk itu maka kalian harus pandai-pandai memanfaatkan kondisi lingkungan di sekitar ya. Mungkin kalau yang di daerah-daerah pedesaan barangkali harus lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat sekitar, gitu ya, memanfaatkan hal-hal yang bisa kita belajar ya. Belajar itu tidak hanya saja dari bangku kuliah, tapi juga pelajaran-pelajaran dari masyarakat, dari lingkungan itu juga menjadi sangat-sangat penting, akan membantu kondisi seperti ini ya. Jadi belajar tidak hanya saja harus di perguruan tinggi, tapi juga belajar dari masyarakat gitu, bagaimana mereka bertani ya, bagaimana mereka berkebun. Di Lampung Isti tadi ya, siapa yang tadi dari Lampung, Isti ya apa Maya? Maya, Pak. Maya kan dari Lampung, itu mungkin Maya di sana banyak apa
karet kah, apa sawit kah, apa kopi kah? Kebetulan kalau di daerah dekat Maya banyaknya singkong, Pak. Nah, singkong, apapun ya, itu kan mungkin harus banyak berinteraksi dengan masyarakat. Coba saya mau nanya nih, Ismi, Iya, Pak. nah Ismi dari mana Ismi? Dari Sukabumi. Kau di mana? Cisaat, Pak, Oh, kaupatennya. saat sekampung dengan saya dong, Oh iya. ya. Nah di saat kan banyak ikan ya Ismi ya. Iya, ya. Nah banyak ikan, banyak mina padi di situ kan. Nah itu belajar tentang, walaupun agak agronomi ada belajar tentang mina padi, kemudian di daerah Mangkalaya di bagian selatan itu kan banyak manggis ya. Iya, Pak. Di situ banyak manggis, ke daerah utaranya banyak sayuran gitu kan. Nah memang kalau perkebunan di Sukabumi nggak ada ya. Ya. Kalau yang Sukabumi bagian selatan itu banyak, ada kelapa, ada karet, kelapa sawit ya. Tapi kalau di daerah Cisaat memang itu pertaniannya pertanian tanaman pangan dan ikan. Ya, Adu dampit ya Pak? nggak tahu di Cisaatnya di mana Maya, Ismi? Di hampir dekat Mangkalaya, Cibatu Pos, Bapak. Oh itu benar, banyak manggis di Stasiun situ. kereta, iya. Manggis ya. Banyak manggis, ya banyak manggis di sana ya. Nah di sana juga saya sering ke daerah Mangkalaya juga ya, manggis. Oke, jadi ya, pokoknya belajar dari sekitar di tempat kita berada. Kemudian Prasetyo Nur. Prasetyo di mana Pras? Di Mojokerto, Pak. Oh Pras kurang bagus suaranya ya. Sinyal. Sinyalnya putus-putus Pras. Oke, Pras. Timur, Pak. Putus-putus Pras. Halo Pras, mendengar saya? Oke, Pras kelihatannya nggak Halo, kedengaran, Pak. nggak kedengaran. Kedengaran, Pak? Ya oke, gimana? Pras asalnya di mana ininya? Oke, Pras agak ada kesulitan jaringan. Mungkin saya berikutnya ke layar kedua ya di saya. Itu, Halo, Pak. Pras masih connect? Kehilangan jaringan. Iya, Pak. Pras dari mana asalnya? Oh, di mute Pras. Oke, kelihatannya ada kesulitan jaringan Pras. Iya, Pak. Iya. Dari Mojokerto, Pak. Dari mana? Mojokerto, Pak. Dari Mojokerto, Pak. Oh, Mojokerto. Jawa Timur, Pak. Banyak apa di sana perkebunannya? Banyak tebu, Pak, sama padi, Pak. Oke, ya belajar tebu lah ya. Oke. Pokoknya apapun di lingkungan Anda manfaatkan ya, tidak harus ke komoditi karet, kelapa sawit ya. Pokoknya perkebunan atau tanaman apapun lah. Yang penting kan ada proses pembelajaran itu yang paling penting. Kemudian Iya, ke slide berikutnya saya ingin nyapa Yopi. Yopi Budianto. Tes. Bagus Iya, Yop. Pak. Ya, Ada coba nih, dibuka sedikit Yop videonya. Bisa nggak? Gambarnya. Yopi mana Ya. Yopi? Oke, Pak. Gimana Yopi posisi? Saya di Bekasi, Pak. Bekasi ada perkebunan apa di sana, Yop? Jarang, Pak. Ya? Jarang, Pak. Oh jarang. Ya. Pada nanam beton, Pak. Banjir ya Bekasi ya, Yop? Sebagian besar banyak yang banjir, Pak. Kiriman Bogor. Terus kok kiriman Bogor? Dari semalam udah siaga. Kok kiriman dari Bogor? Memang ada sungai ke sana kah? Yang Cikeas, yang dari Oh, iya. Cikeas itu, Pak. Iya. Ya. Oke, jadi apapun ininya, tapi proses pembelajaran itu harus dilakukan ya. Siap, Pak. Oke, kemudian saya ingin nyapa Safir Hafir, Iya, Pak. mana posisi? Di Bengkulu, Pak. Oi, keren. Waduh. Banyak apa di sana kebunnya? Kelapa sawit banyak, Pak. Karet juga ada. Oke. Terus apa lagi?
Eh, sawah yang punya sawah padi juga banyak, nanam jagung gitu. Apa ada yang terkenal di sana? Apa ya? Kopi. Kopi ada. Ya, kopi terkenal di Bengkulu ya. Kemudian Daerah Kepangiran ya. juga banyak di sana. Jadi sangat ideal untuk bidang pertanian itu di Bengkulu ya. Kemudian pantainya juga indah kan ya, Yop ya. Bagus sekali pantainya tuh. Ini apa menyenangkan. Plus tambah benteng ya Pak. Iya. Oh iya bener benteng. Ya, itu menyenangkan di Bengkulu itu kalau sebentar, kalau lama-lama nggak tahu. Itu tetangga daerah saya Pak Ajat, Bengkulu Oke. tuh Pak. Tembus saya Pak. Maksudnya 2,5 di jam. Sumatera Selatan ya, di mana? Saya Iya. Lubuk Linggau Pak. Lubuk Linggau. Ya. Tembus langsung ke Bengkulu itu, langsung satu poros jalannya. Ada daerah pegunungan tempat sayuran apa namanya lupa. Curug Pak. Curug, ya. Oh iya. Iya Ya, ada Lebih Pak. tahu saya daripada Curup ya. Itu indah Pak Ajat, puncaknya Bengkulu Pak. Betul, itu indah sekali, tanaman sayuran bagus-bagus ya. Nah, jadi Vira berbahagialah bisa tinggal di Bengkulu, tinggal kita bagaimana kita tadi ya belajar, memanfaatkan. Jadi curiosity-nya ya rasa keinginan tahuan tuh harus dipupuk ya. Iya. Ya, walaupun kondisi seperti sekarang tetap mungkin yang mudah-mudahan segera divaksin ya. Amin. Supaya kita bisa segera menikmati keindahan negeri kita ini. Baik, saya kira itu sedikit pengantar dari saya. Dan Pak Sopyan, apakah Pak Sopyan akan menyampaikan itu tata tertibnya? Boleh Pak. Enggak, silakan Pak Sopyan. Makasih Pak Ajat. Harus pakai kacamata dulu. Baik, para praktikan semua, karena ini praktikum kita pertama, maka di pendahuluan ini kami akan menjelaskan 3 hal. Ya. Yang pertama adalah tata tertib praktikum. Jadi walaupun kita lakukan secara online seperti ini, tetap ada tata tertib praktikum yang harus dipatuhi ya. Lalu juga yang kedua nanti setelah itu adalah penjelasan materi praktikum. Ya. Tadi seperti Profesor Sudrajat bilang di perkebunan ini memang dengan online ini kita juga agak kesulitan karena ada hal-hal yang sebenarnya harus kita lakukan. Tapi apa boleh buat karena kondisi yang memaksa ya kita coba melakukan sesuatu seideal mungkin di materi-materi praktikum ini. Dan yang ketiga adalah pembagian kelompok praktikum ya. Di hari ini, hari Selasa ada 2 kelompok besar, P2 dan P6. P2 itu dibimbing oleh saya sendiri dan P6 oleh Pak Sudrajat ya, dan masing-masing dampingi oleh 1 asisten. Baik, yang pertama kita akan masuk ke tata tertib praktikum untuk AGH 341, ilmu tanaman perkebunan. Nah, yang pertama Anda hadir 5 menit ya sebelum praktikum dimulai ya. Jadi walaupun kita online tetap ada disiplin waktu. Nah, ini kalau pas offline di Cikabayan ini ketat kita nih ya. Biasanya sudah harus masuk kelas Anda 5 menit sebelum jam 7. Yang kedua, pada dasarnya kehadiran praktikum ini 100% ya. Jadi 100%. Nah, jika mahasiswa kurang dari 100% tanpa alasan, maka nilai praktikum dinyatakan tidak ada. Nah, hati-hati nih. Jadi pada dasarnya 100%. Bagaimana Pak kalau sakit? Nah, itu kan berarti ada alasan yang kuat ya. Kalau sakit tentu saja ada surat keterangan atau mungkin ada musibah lainnya. Kita paham dalam kehidupan ini kadang-kadang tidak berlangsung mulus ya. Ada hal-hal yang juga ada kita toleransinya. Yang ketiga, jika Anda terlambat lebih dari 10 menit, nah ini tolong hati-hati nanti asisten yang akan ikut mengawasi. Jadi kalau terlambat lebih dari 10 menit,
Anda tidak diperkenankan mengikuti praktikum ini. Artinya dianggap tidak hadir, ya. Dan karena tidak hadir, maka nilai praktikum dinyatakan tidak ada. Yang poin 4, nah ini perlu diperhatikan, ini berpakaian yang sopan, ya. Nah, karena Anda praktikum dari rumah masing-masing, kita sopan, ya. Tetap ada aturan. Kalau di lapangan jelas pakainya pakaian lapangan ini, tapi kalau di rumah yang penting pakaian sopan, ya. Mungkin katakanlah misalnya definisi sopan mungkin orang bisa berdebat, ya. Tapi setidaknya menggunakan kaos atau kemeja yang ada kerahnya begitu, ya. Lalu juga celana panjang, hal-hal yang biasa sudah kita sepakati lah, ya, kesopanan ini. Dan yang kelima, sebelum praktikum dimulai, Anda harus sudah membaca materi praktikum, ya. Jadi harus tahu materi praktikum ini tentang apa. Jadi jangan hadir dalam kondisi kosong, ya. Setidaknya sudah ada dasar-dasar yang sudah terbayang di otak, di kepala Anda bahwa praktikumnya tentang ini, misalnya. Tentang apa? Tentang pembibitan karet, misalnya. Pembibitan karet itu seperti ini. Jadi sudah ada hal-hal yang pegangan awal lah, ya. Sehingga praktikumnya bisa berlangsung dengan lebih baik. Nah, ini juga sebenarnya ini standar di lapangan ini. Disarankan makan pagi, ya, walaupun sarankan ada ini sarapan dulu, ya. Karena kan lumayan praktikumnya lama sampai jam 10, ya. Jadi sebaiknya tetap sarapan walaupun online, ya. Lalu yang ketujuh, pada saat penyelesaian praktikum, Anda nanti diharapkan mematikan mikrofon, ya, di-mute-kan dulu, ya, supaya tidak ada interferensi, ya, suara, ya. Berikutnya, poin 8, Anda mengikuti seluruh kegiatan praktikum pada hari praktikum dengan tertib, ya. Jadi kalau ini ada hari Selasa, ya sudah ikuti hari Selasa. Jangan berpindah-pindah, ya. Yang ke-9, bertanggung jawab penuh terhadap alat yang dibagikan selama praktikum. Nah, ini biasanya nih pada saat offline nih. Kalau saat offline ini artinya tanggung jawab apa? Ini kalau offline ini alat itu keluar gudang bersih, ya, masuk gudang juga harus bersih dan lengkap. Nah, ini pada saat offline nih. Jadi alat-alat itu yang Anda gunakan itu keluar bersih, lengkap, masuk bersih dan lengkap juga. Yang ke-10, nah, Anda menyerahkan laporan, ya. Laporan, jadi walaupun online ada laporannya juga ini dengan format Word, ya. Berkelompok sudah ada, pembagian kelompoknya sudah ada, saya lihat. Segera setelah pelaksanaan praktikum selesai atau minimal pada hari yang sama. Tinggal janjian, misalnya jam berapa laporan ini akan dikumpulkan, ya, pada asisten. Nah, berikutnya teknis pelaksanaan praktikum itu sendiri. Yang pertama akan ada penjelasan materi oleh dosen. Jadi mungkin nanti gantian kami, Pak Sudrajat, lalu saya gitu, ya. Kira-kira kurang lebih 30 menit lah, ya. Materi ini bisa lebih bisa kurang, ya, tergantung materinya juga. Lalu yang kedua, mahasiswa bekerja dengan mencari informasi dan menyiapkan bahan presentasi PPT secara berkelompok. Nah, ini 90 menit waktu Anda. Presentasi hasil dan diskusi oleh 5 kelompok secara acak akan ditunjuk oleh dosen. 50 menit. Ini via Zoom, ya. Via Zoom. Dan berikutnya penutup, ya. Sehingga ini 30 tambah 19, 120, kurang lebih 3 jam sampai jam 10, ya. Nah, ini alokasi waktu praktikum online kita, jam 7 sampai jam 7:05, persiapan praktikum. Anda mengisi presensi di PB Mobil for Student, ya, dipandu oleh asisten. Jangan lupa, mudah-mudahan sudah isi, ya. Kami sudah buka itu untuk presensi kehadiran Anda. Lalu setelah itu dosen akan memberikan penjelasan materi, ya, tentang topik praktikum di hari tersebut. Berikutnya Anda mengerjakan materi praktikum. Nah, jam 9 sampai 9:55 Anda presentasi, ya, 5 kelompok secara acak dan diskusi.
Dan terakhir akan ada cek absen dan tugas oleh asisten ya. Serta info untuk praktikum minggu berikutnya. Nah, ini dilakukan oleh asisten ya. Nah, ini tadi ya, praktikum ini ada nilainya dan kontribusinya besar ya, praktikum tanaman perkebunan ini. Jadi memberikan kontribusi 25% terhadap nilai akhir mata kuliah. Jadi besar ini 25% ini ya. Seperempat sendiri. Ya. Dari apa saja komponen praktikum? Yang pertama kehadiran. Kehadiran jelas itu. Keaktifan dan sikap individu itu diberikan bobot 25%. Lalu kerjasama dan kinerja kelompok itu juga diberikan bobot 25% ya. Dan 50% tentu saja dari laporan praktikum sehingga totalnya 100%. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap nilai mutu Anda nanti ya. Makanya praktikum usahakan hadir ya, aktif dan membuat laporan tentu saja. Apa saja materi praktikum AGH 341 ini ya. Ini berikut materi praktikum kita. Hari ini kita masih pendahuluan tentang tata tertib praktikum. Lalu minggu depan ya, kita masuk ke kelapa sawit ya. Minggu depan kita akan bicara tentang kelapa sawit, botani kelapa sawit. Jadi kita mau lihat akarnya seperti apa sih sawit itu? Akar tunggang atau serabut, batangnya ya, lalu daunnya, bunganya. Nanti Anda harus sudah bisa membedakan mana bunga jantan, mana bunga betina ya. Lalu buah sawit ya, lalu juga biji sawit. Nanti kita akan bahas minggu depan sehingga Anda bisa tahu, oh, kalau sawit tampilannya ini bunga seperti ini bunga jantan. Kalau seperti itu bunga betina, Anda sudah harus bisa bedakan. Bahkan kita lihat ini kalau kita buka buah itu kita bisa lihat sawit ini termasuk Dura, Sivera atau Tenera, itu kelihatan ya. Minggu berikutnya kita masuk ke pengendalian gulma di TM. TM itu artinya tanaman menghasilkan ya. Dalam hal ini kita lakukan circle weeding dan DAK. DAK, circle weeding itu kalau bahasa Sundanya bokoran ya. Bokoran. Dan DAK, dongkel anak kayu ya di gawangan ya. Kalau bokoran itu di keliling di lingkaran tanamannya, batang sawitnya, dan kalau DAK ini bisa di gawangannya ya. Itu gulma ini tetap ada ya, walaupun nanti juga akan ada mata kuliah tersendiri ya. Berikutnya pemiliputan TM kelapa sawit. Ini pengambilan contoh daun keberapa yang akan kita ambil ya. Jadi ada untuk praktikum ini ada khusus ya, daun keberapa. Kalau sawit-sawit yang sudah dewasa itu daun ke-17 yang kita ambil. Ini fungsinya apa? Ini untuk melakukan analisis hara ya. Hara daun, nanti biasanya juga kalau untuk rekomendasi pupuk ini selain hara daun juga ada hara tanah ya. Dari situ kita bisa menentukan rekomendasi pemupukan. Minggu kelima itu morfologi bunga. Nah, morfologi bunga, taksasi produksi, angka kerapatan panen itu di minggu kelima. Minggu keenam kita praktikum tentang persiapan panen. Nah, persiapan panen kelapa sawit. Jadi sebelum panen biasanya ada pekerjaan yang dilakukan di sawit. Misalnya pasar pikul. Ya, pasar pikul ini adalah satu jalan ya, jalan di tengah gawang hidup ya. Itu tempat lalu lalangnya kita kalau mengangkut hasil panen, namanya pasar pikul ya. Lalu tangga panen ini kalau misalnya ada kan di kebun sawit itu tanahnya tidak datar semua ya. Ada turunan-turunan begitu ya. Kita perlu bikin undak-undakan tangga panen. Lalu juga TPH. Nah, TPH ini tempat pengumpulan hasil. Ini dilakukan di tepi-tepi gawangan ya. Ada tempat pengumpulan hasil. Nah, jadi biasanya nanti mobil itu langsung ke TPH, tidak masuk ke
setiap kebun satu persatu, tapi dari TPH dia ambil, angkut dengan truk atau dengan traktor, dibawa ke pengolahan. Ya. Minggu ke-7 sebelum UTS kita berkunjung ke Jonggol. Nah, ini kalau offline kita biasanya enak ini berkunjung ke Jonggol nih. Di sana selain berkunjung bisa pesta buah nih, rambutan, duren. Ya. Sekarang mungkin musim duren. Setelah itu sate ya. Tapi sekarang kita virtual saja. Jadi nanti Anda akan melihat kebun Jonggol secara virtual. Setelah UTS masuk ke menjelang UAS ya, kita mulai pindah komoditas ya. Minggu ke-8 itu komoditas kelapa dalam, melakukan pembibitannya dalam polybag ya. Berikutnya pemeliharaan kelapa, TM, tanaman menghasilkan. Jadi ada circle weeding, pemupukan dan sanitasi ya. Lalu minggu ke-10 ya, kita melakukan penanaman batang bawah karet ya. Nah, jadi karet ini biasanya saat ini perbanyak aja lewat okulasi ya, dengan cara okulasi. Nah, karena dengan cara okulasi maka kita memerlukan batang bawah dan pemeliharaan entres. Nah, kebun entres ini kebun khusus, bukan kebun produksi ya. Jadi kebun khusus yang diambil mata-mata tunasnya untuk ditempelkan ke batang bawah tersebut. Minggu ke-11 baru kita melakukan pelaksanaan okulasi karet. Ya. Nah, ini kan seperti okulasi minggu ke-11 ini kan susah nih kalau mau via online ini ya. Harusnya kan kita praktikum sendiri kan, bagaimana menyayat, membuat jendela, bagaimana mencabut tunas. Ya, itu kalau hanya online itu perlu apa? Mungkin Anda benar-benar perlu kejiwaan tersendiri nih. Ya. Karena benar-benar mata tunas itu harus nempel, tidak boleh terbuang, ya. Harus nempel. Menyayat itu juga harus benar itu. Ukurannya misalnya 2 cm x 5 cm, ketinggiannya itu misalnya 10 cm dari muka tanah ya. Nah, dengan online ini mudah-mudahan hal seperti ini bisa tetap Anda dapatkan ini. Walaupun saya yakin tidak akan seideal kalau kita terjun ke lapangan ya. Berikutnya pemeliharaan TBM karet ya, TBM tanaman belum menghasilkan. Ya, jadi biasanya kalau pada karet itu 5 tahun ke bawah itu masih masuk TBM. Ini kita akan lakukan pemupukan dan pembentukan bidang sadap. Ya, jadi di karet itu panennya bukan buah ya. Kalau sawit tadi kan buah, kelapa buah. Tapi kalau pada karet panen kita itu kita panen lateksnya ya, kita panen jadi getah karetnya itu yang kita sadap ya, kita sadap. Nah, itu agar bisa disadap dengan baik maka perlu bentukan bidang sadap. Jadi bidang sadap karet yang bagus, lurus gitu ya, tidak bercabang-cabang itu sengaja dibentuk ya. Sampai ketinggian 3 meter baru dibikin percabangan, kita topping. Minggu ke-13 ini pemeliharaan tanaman menghasilkan ya, pada karet juga. Dalam hal ini kita lakukan pengendalian gulma dan pemupukan. Dan praktikum terakhir adalah penyadapan karet. Nah, bagaimana cara menyadap karet yang baik? Bentuk sadapannya seperti apa? Ya, apakah setengah spiral atau spiral penuh atau V? Ya, kapan kita harus menyadap? Nanti akan dijelaskan di sini. Ya. Dan bagaimana cara menyadap? Ini juga pada karet karena batang tadi modal ya, kulit batang ini kan modal pada karet, makanya tidak boleh rusak kulit batang itu. Kalau kulit batang itu sampai rusak, maka pemulihannya tidak baik. Ya. Itu tetap materi dan berikutnya adalah pembagian kelompok. Ini akan dibimbing oleh asisten ya, serta pembentukan WAG kelas paralel ya. Jadi di hari ini ada 2 kelas, nanti masing-masing ada WA group tersendiri ya setiap kelas paralel ya. Sehingga di WA ini akan dibentuk kelompok praktikum. Satu kelompok terdiri atas 4 atau 5 mahasiswa. Nah, ini tim pengajar praktikum tanaman perkebunan. Ini secara keseluruhan, ini timnya, tim besarnya. Untuk hari Senin itu dibimbing oleh Dr. Suwarto dan Dr. Dwi Guntoro ya. Hari Selasa saya sendiri dan Profesor Sudrajat ya, Anda sudah kenal dengan kami berdua. Besok
itu dibimbing oleh Dr. Supiato dan Dr. Ahmad Junaidi. Hari Jumat, nah ini paling banyak, hari Jumat ini ada 4 orang yang membimbing, Dr. Supiatno, lalu Pak Peter Lontoh, Peter Lontoh, ya, APL, Anda sudah kenal ini, lalu Dr. Haryadi dan Dr. Deden Derajat Marta. Nah ini adalah tim pengajar tanaman perkebunan tahun ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pak Ajat, terima kasih Pak Ajat. Mungkin bagian kelompok asisten Pak Ajat. Ya, baik. Terima kasih Pak Sofyan. Jadi demikian ya uraian singkat tentang apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Jadi pembagian kelas paralel kan sudah kita lakukan. Ada 2 kelas paralel, P2 dan P6 ya Pak Sofyan ya. Apa perlu saya tampilkan juga sekilas Pak? Boleh Pak. Belum Ya. Asisten, Ya, silakan. Coba ya Pak. Nanti kita supaya kita sebelum lebih ini lagi ya, sebelum lebih detail lagi ya. Ya, supaya lebih kenal ininya lah, siapa yang ada di kelompok 2 dan kelompok 6. Nah, ini kelompok besarnya. Mudah-mudahan terbaca nih. Ya. Jadi untuk hari ini, hari Selasa, ya. Nah ini coba saya sekilas saja ya. Ini P2, paralel 2, ya paralel 2. Ada Silvi ini ya. Nanti kelompok 1, coba lihat kelompok 1 ada 4 orang. 4 orang dari Silviani, Adil, Rika, dan Sri. Masuk ke kelompok 2. Wahyu, Yuan, Rizky, Ismi, dan siapa ini? Rizky ya, sama Ismi. Berikutnya kelompok 3 dari Mila, Evan, Nabila, Aulia, dan sampai Aulia. Lalu berikutnya kelompok 4, Putih, Aprilia, Yohanes, dan Dian. Masuk kelompok 5, dari Dwi, Dian, Nadia, Bayu Dika, Juni, Bayu Dika. Juni kelompok 6. Jadi banyak nih. Juni kelompok 6. Juni, Nur Mustain, Anissa, dan Yopi. Kelompok 6. Itu paralel 2. Berikutnya paralel 6. Ya. Di paralel 6 ini ada Reza, Febianti, Dia, dan Muhammad Fawaz. Ini kelompok 1. Kelompok 2, Christian, Hilga, Farah, Safira, Rusda, kelompok 2. Lalu berikutnya Eriko, kelompok 3. Pak Setio, Safirha, tadi Safirha ya. Muhammad Rizki, dan Maulida, ini kelompok 3. Kelompok 4 ada Alin, lalu siapa lagi ya? Muhammad Fikrul Ilmi, dan Yusri, serta Hamdan, ini kelompok 4. Dan terakhir kelompok 5, Sri, Umu Atika, Widodo, dan Sela Siregar. Jadi di paralel 6 ada 5 kelompok ya. Nah, ini nanti untuk lebih jelas dan ini Anda bisa saling diskusi dengan asisten. Terima kasih Pak Ajat. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya ya tentang tata tertib. Halo? Halo? Silakan ada yang bertanya. Jelas, Pak. Ya? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Barangkali kalau Raga udah jelas, yang lain ada yang kurang jelas? Mungkin Pak, tadi untuk peraturan tata tertib yang keterlambatan itu jika ada alasan yang jelas, apakah akan diberi toleransi Pak? Soalnya biasa kan ada jaringan banyak teman-teman yang ada masalah jaringan awal-awal gitu Pak. Oke, Pak Sofyan, ini kalau udah begini nih Pak Sofyan nih yang ini nih. Ya ini kalau sudah jaringan apa yang boleh buat ya Prof ya.
Ya. Tidak bisa nyambung-nyambung kan, tidak bisa dipaksakan karena saya tidak mungkin meminta Anda membuat jaringan tersendiri kan. Cuma jangan asal benar-benar itu, jangan hanya alasan ya. Kita paham lah kalau sudah jaringan itu, jangan karena mungkin jangan-jangan suatu ketika saya pun tidak bisa mengajar karena jaringannya terganggu gitu ya. Ya ini kan kasuistik ya, mungkin kita ada toleransi kalau hal seperti itu. Tapi tetap usahakan hadir dan lapor untuk hal-hal yang tadi bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Soleh tadi. Iya, sama-sama. Tidak tertera, jadi saya. Nah, jadi memang Hamdan ya yang bertanya. Yang sangat-sangat penting ya, dan itu sangat akan menentukan karier Anda dan akan menentukan ya kalau Allah mengizinkan rezeki Anda, ya keberhasilan Anda, sukses Anda itu adalah kejujuran. Baik Pak. Ya, ya Pak. Kejujuran is number one. Ya, IPK-nya 4,0, aktif ini segala macam. Tapi kalau tidak jujur, ya itu tidak ada artinya. Ya, sehingga dalam konteks seperti sekarang ini, di mana kita sangat dibatasi oleh ruang, ya. Nah, sehingga memang kalau memang tadi Pak Sofyan katakan masalah jaringan, ya tentu kita ada toleransinya. Tapi itu tadi Pak Sofyan katakan jangan dibuat-buat, tidak bisa hadir karena bukan yang alasan yang disampaikan. Itu sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Dari survei tentang apakah seseorang itu berhasil atau tidak, itu ternyata bukan IPK. Ya, itu adalah kejujuran nomor 1. Ya, IPK itu kalau nggak salah berada di nomor 6 apa nomor berapa gitu. Ya, tapi yang penting itu kejujuran, nah, itu sangat-sangat penting. Ya. Iya Pak. Mungkin nih kayak negara kita banyak yang korupsi ya, banyak yang macam-macam itu karena itu tadi banyak yang nggak jujur ya, sehingga ya dengan sumber daya alam yang demikian berlimpah ya, kita punya emas, punya nikel, punya uranium, punya batu bara, punya perkebunan, punya apa-apa tuh, punya gas ya. Nah, tapi kan belum memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, ya. Itu jujur ini sangat berharga sekali, sehingga saya itu sangat berharap nih pada generasi Anda itu bukan milenial lagi ya sekarang ya? Bukan Pak. Generasi Z ya? Generasi Z Pak. Generasi Z ini ya. Kalau saya generasi baby boomers ya, karena kan Anda udah generasi Z ini sekarang, bukan milenial lagi nih Pak Sofyan, mereka ini udah generasi Z nih ya. Nah ini tentu kita juga harus memahami, betul Pak. Ya memahami bagaimana Anda dibentuk ya sejak lahir itu tentu lain dengan pada saat saya dulu lahir waktu masih zaman tahun 50-an ya. Nah itu jadi Hamdan yang penting, tapi kejujuran itu nggak berubah, bahwa kejujuran itu tetap menjadi sangat penting ya. Itu Hamdan ya, kalau memang ada masalah jaringan itu kita maklum. Baik, ada pertanyaan lain lagi? Terima kasih banyak Pak. Ada yang lain lagi? Nggak ada. Bagaimana Pak Sofyan kalau tidak ada pertanyaan, apakah kan pembagian grup sudah ya? Pak izin bertanya. Oke, silakan. Siapa? Nabila. Untuk materinya nanti diupload di ULMS di course atau di WA grup saja Pak? Nah, saya belum dapat info. Mungkin Pak Sofyan sudah dapat info?
saya belum dapat Pak, tapi kemungkinan di LMS Pak, kemungkinan ya. Nanti akan kita infokan begitu ada lampu hijau dari koordinator. Oke, baik Nabila, memang kita ini kan relatif untuk mata kuliah tanaman perkebunan itu semester lalu itu sempat di offline ya Pak Sofyan ya. Setengah semester Pak. Ya, setengah semester itu offline, kemudian setengah semester lagi memang online begini. Nah, jadi materi-materi awal memang belum disiapkan dengan baik ya, sehingga ini nanti akan bertahap. Tapi as soon as possible, begitu kita ada materinya sudah dapat, kita akan lakukan dengan berbagai macam cara, bisa di LMS dan juga bisa melalui WA ya. Tapi insya Allah 1-2 hari sebelum praktikum itu sudah dibagikan. Dan memang kami juga berharap bahwa di dalam praktikum ini ya itu metodenya itu lebih banyak kepada student center learning. Artinya pusat pembelajar itu adalah mahasiswa. Ya, dosen itu dosen itu memberikan bahan, mengarahkan. Ya. Tetapi aktivitas itu ada di kelompok-kelompok tadi. Ya, ada di kelompok-kelompok tadi, dan itu dari metode-metode belajar yang student center learning itu memberikan hasil yang lebih baik. Ya, itu yang akan kita sebetulnya itu bukan baru ya, sudah saya tahun 2000-an sudah pakai metode student center learning. Itu menyenangkan karena para mahasiswa itu berinteraksi intens dengan grupnya, kemudian bisa mengeksplor potensinya ya. Kemudian nanti pada saat kumpul lagi, dan tadi kan ada Pak Sofyan mengatakan 30 menit pendahuluan, 90 menit itu bekerja mandiri gitu kan, belajar, kemudian 50 menit terakhir itu ada kumpul kembali di Zoom, kemudian secara acak nanti akan dipilih grup mana yang akan presentasi gitu. Nah, ini adalah artinya bahwa proses pembelajaran ini lebih kepada Anda sendiri ya, student center learning. Dan itu di negara-negara maju sudah dikerjakan sejak 20-30 tahun yang lalu dan memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil proses pembelajaran ya. Nah, kita tahu bagaimana penemu Facebook siapa? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ya. Kemudian penemu WhatsApp siapa? Ayo. Penemu WhatsApp siapa? Ya, saya lupa namanya. Tapi dia imigran Amerika dari negara Eropa Timur ya. Kemudian dia ya Yan Koum. Ya, dia kan imigran dari Eropa Timur kalau tidak salah. Kemudian dia sekolah di Amerika, SMA-nya ibunya itu jadi asisten rumah tangga seperti itulah. Yankum juga serabutan ya, tapi dengan pola belajar yang bagus akhirnya dia bisa menemukan aplikasi WhatsApp ya. Nah, itu ada Yankum, ada Mark Zuckerberg, ada Microsoft siapa penemunya? Bill Gates, Pak. Bill Gates, kemudian Apple siapa penemunya? Steve Jobs ya. Itu adalah orang-orang yang ya Steve Jobs tahu dia hanya drop out dari universitas kan, cuma di semester 1, semester 2 dia out gitu. Ya. Dan dia minatnya apa? Minatnya pada kaligrafi kan? Ya, makanya kita di bentuk-bentuk tulisan di Apple, di Microsoft itu adalah kreasi atau ide dari Steve Jobs
sehingga kita bisa mendapatkan bentuk tulisan-tulisan yang indah itu diinisiasi dari mata kuliah kaligrafi. Dan dia tidak mengambil secara khusus, dia mengambilnya apa? Belajar ini aja, karena dia tertarik dia belajar, dia masuk di kelas itu, kita amati gitu. Ya. Nah, jadi hal-hal itu yang membuat karena student center learning itu, jadi mahasiswa itu lebih ya kalau sekarang kan merdeka belajar katanya, kira-kira begitulah. Ya, jadi Anda lebih banyak mengimprove diri sendiri, dan itu sangat dengan kondisi VUCA ya, volatility, uncertainty dan sebagainya, itu menjadi Anda itu menjadi sangat penting. Dulu itu kita, Mas Sofyan masih mengalami, kita itu lebih banyak dari dosen yang berbicara. Nah, ini juga salah nih, saya kebanyakan karya dosen lama nih, nggak kebanyakan bicara nih. Karena Anda tadi harusnya begitu ada pertanyaan, itu banyak pertanyaan, not only for this moment ya, tapi Anda juga bisa bertanya tentang hal yang lain, tentang perkebunan gitu loh. Pak, saya tidak, yang ini sudah jelas, tapi saya ingin bertanya tentang perkebunan. Bagaimana masa depan gitu kan, boleh tuh. Ya. Kalau bisa kita jawab, kalau tidak bisa ya seperti tadi, kita tunggu informasinya, kan begitu. Ya, coba saya invite lagi ya. Ada yang bertanya? Bukan hanya tata tertib lah, yang lain juga. Ada nggak? Pak Ajat, info Pak Ajat, materi hari ini sudah saya kirim ke grup besar kita, Pak. Oke. Sudah ya, tata tertib ya. Ya, jadi materi sudah dikirim di WAG ya. WAG. Oke. Ada yang ingin bertanya di luar pertanian? Di luar materi praktikum? Belum, Pak. Belum ya. Misalnya begini, tadi kan saya dengan Pak Sofyan membangun kebun jonggol. Bagaimana Pak itu bisa membangun kebun jonggol? Nah, kan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana aja seperti itu. Tapi ada kisah menarik di situ, Pak. Nah, itu dia, makanya di balik itu kan ada, tidak hanya melihat jonggol seperti sekarang, tapi bagaimana prosesnya, bagaimana perjuangannya. Nah, itu kan bisa menginspirasi gitu. Ada simpel saja. Kenapa IPB pindah ke Darmaga, Pak? Ya. Nah, kita bisa cerita tuh sejarahnya dan sebagainya. Seperti itu. Pak, mau nanya, Pak. Siap. Kan yang kelapa sawit di kebun jonggol itu untuk panennya nanti dikirim kemana ya, Pak? Hasil panen. Nah. Itu cerita bisa 1,5 jam itu. Cerita jual kemana ya? Termasuk perpindahan pabrik tuh. Nah, jadi ini pertanyaan bagus sekali, karena itu masalah kita udah punya, kemudian tapi sementara ini ya kita jual ke PT GAL di Banten. Ya, sebelumnya kita jual ke PT PN 8 di Cikasungka. Ya. Itu apa? Dengan harga yang hanya 1.250 sekarang. Padahal di Sumatera sudah 2.000, bahkan 2.200 per kilo. Karena apa? Karena PT GAL itu ya monopoli lah, nggak ada saingan, karena PTP sering macet. Pabriknya, ya sering prei, sehingga akhirnya kita jualnya jauh. Nah, kita berkeinginan, ya saya sudah sejak awal berkeinginan punya pabrik mini CPO di Jonggol, mini plant di Jonggol, ya. Kita sudah kirim proposal, ya ke beberapa lah, tidak saya sebutkan karena dia tidak memberikan dana, nggak enak. Ya, kita sudah buat proposal untuk mendapatkan itu, tapi belum ya. Nah, sekarang itu kita insya Allah ya sedang dalam proses penyusunan proposal. Mudah-mudahan itu kita dapat dana dari suatu badan lah ya, untuk mendapatkan dana yang nanti di Jonggol insya Allah doakan nih, kita sedang menyiapkan proposal yang komprehensif ya, mulai dari budidaya, kemudian mekanisasi ya, kemudian pengolahan, kemudian kelembagaan sosial, kelembagaan masyarakatnya, kemudian juga tentang
isu-isu internasional ya. Nah, kita sedang siapkan proposalnya, mudah-mudahan dimudahkan untuk ada yang mendanai. Kalaupun tidak ada yang mendanai, setidak-tidaknya kita sudah berusaha untuk kepentingan IPB, kepentingan pendidikan ya, dan seterusnya. Jadi itu justru sementara dijual, dan doakan dalam tahun ini atau tahun depan kita sudah punya pabrik CPO di sana. Kemudian Profesor Erlija dari SBRC itu bergabung dengan kita, sehingga beliau nanti akan membuat bioenergi, ya, biodiesel di Jonggol. Kemudian tidak hanya itu saja, nanti juga kita akan merencanakan untuk membuat nilai tambah dari CPO, membuat surfaktan, hand sanitizer yang sekarang dibutuhkan gitu. Nah, jadi mimpinya itu alhamdulillah sih. Nah, karena segala sesuatu harus kita dimulai dengan mimpi, begitu. Mungkin Pak Sofyan ingin menambahkan? Pak Ajat, mungkin kita ingin cek ini Pak, sebaran mahasiswa ini Pak. Silakan, Bangga. Baik, saya ingin tahu sekarang ya, sebaran Anda dari Aceh. Ya, saya mau dari Aceh. Ada dari Aceh? Aceh tidak ada. Sumatera Utara ada? Sumatera Utara tidak ada juga ya. Dari Riau ada? Saya, Pak. Siapa? Oh, ini Yusri juragan sawit dia di Riau nih. Ada Pak. Dari Sumatera Utara hadir Pak. Oh, siapa? Johannes Pak. Johannes. Oke. Di mana Sumatera Utara, John? Tanah Karo Pak. Tanah Karo. Wah, itu hortikultur ya Pak Ajat ya? Tanah Karo tuh ya? Iya. Dan dataran tinggi kan, Karo? Iya Pak. Di dekat Sinabung Pak. Dekat Sinabung. Wah, sudah Sinabung tuh aktif. Oke. Jambi ada Jambi? Jambi tidak ada. Sumatera Barat ada? Ada Pak. Siapa? Siapa dari Sumbar? Pak. Siapa? Bayu. Saya, Bayu. Terus siapa lagi selain Bayu? saya Pak. Siapa? Umu Pak. Umu Atika. Umu ya. Di mana Umu Sumbarnya? Pasaman Barat. Pasaman Barat ya. Iya. Pasaman itu dekat Sumatera Utara ya kalau tidak salah itu ya. Perbatasan kan, banyak sawit di situ. Iya Pak. Oke. Sumatera tadi Bengkulu ada ya, Bengkulu ya? Tadi ada Bengkulu. Ada Bengkulu. Sumatera Selatan ada Sumsel? Tidak ada. Lampung ada Lampung? Ada, ini asistennya. Ada Pak. Dari mana? Bian. Dari Lampung Utara. Lampung Utara ya. Oh, Kota Bumi. Oke. Banten ada Banten? Hadir Pak. Banten Pak. Hadir Pak. Wah, ini saudara Jawa Barat ini Banten ya. Muhammad siapa nih? Muhammad Rizky Ramdhani Pak. Oke. Jakarta. Ada Jakarta? Hadir Pak. Hadir Pak. Wah, nih praktikumnya nanti gimana nih Pak Jat? Kalau Jakarta nih kita perlu diskusi juga kelihatannya. Kalau di Jakarta praktikumnya ke Bogor aja. Oke. Main aja ke Jonggol, kalau di Jakarta deket tuh. Boleh Pak main ke Jonggol Pak? Boleh. Oh, sudah tawaran dari Pak Jat, ke Jonggol aja, dekat tuh. Boleh tuh, di sana Cibubur. Cibubur dekat, main-main Sabtu. Nah, ya. Jawa Barat banyak ya? Kelihatannya Jawa Barat banyak nih, mayoritas ya? Banyak Pak. Banyak. Jawa Tengah ada? Hadir Pak. Ada Bapak. Ya Pak Evan, Jawa Tengah. Siapa ini? Betul ya? Rizky sama Yuan. Rizky. Oke. Jawa Tengah banyak ya? Jogja ada? Hadir Pak. Oh, tersebar juga. Jawa Timur? Hadir Pak. Hadir Pak. Oh, banyak banyak. Oh, banyak Jawa Timur. Tadi ada dari Mojokerto dan Wonosobo. Wonosobo Jawa Tengah ya. Oke, Kalimantan ada Kalimantan. Saya nyebrang Kalimantan nih.
Kalimantan tidak ada ya. Sulawesi ada Sulawesi? Ada, Pak. Sulawesi ya. Siapa ini? Nur Mustaina. Di mana Sulawesinya, Nur? Dari mana? Di Sulawesi Selatan, Pak. Sulawesi Selatan. Iya, Pak. Sulawesi Selatan itu kakao, Pak, ya, kalau tidak salah Pak Ajat ya. Ya. Kakao, sawit ada, perkebunan sedikit. Tebu. Lalu berikutnya Bali ada Bali? Bali tidak ada. Nusa Tenggara? Ada Pak saya. Siapa? Dian Ayu. Dari mana Dian Ayu? Dari Nusa Tenggara Barat, Sumbawa Pak. Sumbawa ya. Oke. Oh jauh juga ya Sumbawa. Maluku ada Maluku? Mewakili Maluku ada? Papua? Papua tidak ada juga ya. Tapi klien tersebar Pak dari Sumatera sampai ke Nusa Tenggara ini Pak. Tapi, Kalimantan ada ya Kalimantan ya? Kalimantan kosong nih. Biasanya ada di kelas kita kosong nih Kalimantan. Mungkin itu aja Pak Ajat. Dan yang jelaskan mungkin juga sinyal ini Pak yang harus kita. Ya, Oke. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan lewat WAG aja ya. Ya. Lewat WAG nanti saya atau Pak Sofyan atau para asisten yang akan menjawab. Baik, demikian praktikum pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan, tetap protokol kesehatan 5M sekarang ya, ditambah mobilisasi dan mengumpul, bergerombol dikurangi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Kita juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur ya, sehingga di waktu-waktu ke depan itu tetap kita dapat berbuat yang terbaik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk masyarakat Indonesia secara umum. Karena adalah bonus demografi orang-orang yang diharapkan pada tahun 2045 di saat Indonesia 100 tahun itu ada yang menjadi direktur jenderal, ada yang jadi menteri, ada yang jadi anggota DPR, yang semuanya adalah pemimpin-pemimpin yang baik sehingga Indonesia berada pada urutan nomor 5-6 di negara 20 terbesar di dunia, dan Indonesia akan mempunyai pendapatan kalau tidak salah 25.000 US dollar. Itu ada, semuanya ada di tangan Anda, dan karena saya mungkin pada saat itu udah tidak ada. Pak Sofyan nggak tahu, Pak Sofyan bisa lebih muda dari saya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, ya, Pak Sof dari saya dan Pak Sofyan dan juga dari para asisten. Mohon dimaafkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, enggak difoto dulu nih. Mau difoto dulu. Asisten. Pak Ismi atau Pak Mai. Pak. Foto dulu ya, dibuka dulu. Ayo tampil dulu. Wajah ganteng dan cantiknya ditampilkan dulu, kita foto. Kecuali yang sinyalnya nggak bisa, kita nggak maksa. Nah, kalau tidak ada sinyal apa boleh buat. Kecuali Anda bisa beli sinyal. Oke. Sudah? Sebentar Pak. Oke. Hitung sampai 3 ya. 1, layar 1, 1, 2, 3. Lanjut ke layar 2. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih. Ismi di share di grup ya. Share di grup ya. Baik, Pak. Yuk, terima kasih semuanya. Izin live ya. Yuk.